Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya tertarik kembali lagi membahas satu saham blue chip atau saham dengan market cap yang besar, tapi harganya relatif mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, jika kita melakukan screening berdasarkan 3 kriteria ini, yang pertama, menghasilkan net income di atas 6 triliun rupiah di Q1 tahun 2025, yang kedua, dividen yield di atas 8%, dan yang ketiga, PBV di bawah 1 kali, maka dari ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia ini, hanya ada satu nama saham saja, the one and only. Saham ini tentu merupakan saham yang masuk kepada 3 kriteria yang kita gunakan, baik dari sisi net income di atas 6 triliun rupiah, dividen yield di atas 8%, dan PBV di bawah 1 kali. Saham yang saya maksudkan adalah saham Astra International. Ini cukup menarik karena jika kita memasukkan 3 screening kriteria ini, hanya ditemukan nama saham dari ratusan saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi, saya tertarik membahas saham Astra International lagi. Memang pada video-video sebelumnya, saya sudah sempat membahasnya. Tapi tidak ada salahnya kita bahas lagi untuk video kali ini berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Karena tentunya akan ada beberapa persepsi ataupun adjustment baru yang bisa kamu pertimbangkan terkait saham ini. Tapi ingat, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Selama tahun 2025, Astra masih turun 3,06% dan berada pada angka 4.750 saat video ini dibuat. Tapi, jika mempertimbangkan harga tertinggi yang pernah dicapai di angka 9.350, dan kita kurangi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 4.750, dan kita bagi lagi dengan harga tertingginya 9.350, maka ditemukan penurunan harga saham sekitar 49%. Artinya penurunannya sudah cukup signifikan. Jika melihat data harga saham 10 tahun terakhir, harga saham saat video ini dibuat mendekati kepada harga terendahnya. Nah, untuk Astra International, labanya sebanyak 6,9 triliun rupiah selama Q1 tahun 2025. Artinya dalam bulan Januari, Februari, dan Maret, perusahaan ini mampu menghasilkan laba dengan total 6,9 triliun rupiah. Seperti yang saya katakan tadi, dari ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, hanya Astra International yang memenuhi 3 kriteria ini dari sisi net income, dividend yield, dan PBV. Dengan net income sebesar 6,9 triliun selama 3 bulan saja di tahun 2025, mereka menawarkan dividen dengan angka yield di atas 8% dan memiliki PBV di bawah 1 kali. Artinya, PBV atau modal per lembar saham ini berada pada angka 5.467 dan harga sahamnya di angka 4.750, yang mana berarti harga sahamnya masih berada di bawah dari modal per lembar sahamnya. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan kondisi ini Astra menarik untuk dipertimbangkan lebih lanjut? Tapi ingat, untuk laba di Q1 tahun 2025 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2023, tahun 2024, dan tahun 2025. Konsisten mengalami penurunan. Jika kita bandingkan dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi, memang sebenarnya kinerja di Q1 tahun 2025 ini masih lebih baik dibandingkan kinerja pada tahun 2022, 2021, 2020, dan lain-lain. Intinya kita harus menunggu dulu data Q2 hingga Q4-nya terbit agar supaya kita bisa melakukan analisa dengan lebih akurat. Berhubung sebentar lagi akan ada banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan Q2 tahun 2025, jadi kita tunggu saja. Gross profit marginnya 20%, tapi sayangnya net profit marginnya sudah di bawah 10% dengan angka 8,3%. Dari aspek PBV, seperti yang saya katakan tadi, PBV saham Astra International ini di bawah 1 kali, dengan angka sekitar 0,87 kali saat video ini dibuat. Rata-rata PBV 10 tahun terakhir adalah 1,86 kali, padahal dulunya sempat menyentuh angka PBV di atas 3 kali. Siapa yang sangka, saham Astra bisa berada pada PBV di bawah 1 kali. Jika kita melihat grafik harga sahamnya, terjadi penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang, harga saham saat video ini dibuat belum serendah harga saham di tahun 2020 yang menyentuh angka di bawah Rp4.000. Tapi jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai, sudah turun cukup signifikan. Nah, dari sisi probabilitasnya, memang selama tahun 2025, kamu lihat harganya masih turun 3% berdasarkan data saat video ini dibuat. Tapi, jika kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang, sebenarnya secara year to date, harga sahamnya sudah pernah mengalami penurunan yang cukup drastis. Contohnya seperti tahun 2019 yang turun 15%, 2020 yang turun 13%, dan tahun 2024 yang turun 12,8%.
Secara probabilitas dalam 10 tahun terakhir, 7 kali turun dan hanya 3 kali mengalami kenaikan. Nah, dari aspek dividen, ini merupakan hal yang cukup menarik. Memang dari sisi laba mengalami penurunan, sehingga menjadi wajar jika angka dividen per share-nya turun dibandingkan tahun 2024. Astra ini merupakan salah satu perusahaan yang membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Jadi, mari coba kita hitung untuk total 2 dividen terakhir yang dibagikan oleh perusahaan ini. Kemudian kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat. Maka akan ditemukan yield sekitar 8,5% berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Silakan kamu lihat untuk historical dividennya, kemudian kamu bandingkan. Kira-kira jika membeli saham ini sejak lama, menerima dividen rutin setiap tahun, dan dibandingkan dengan harga saham saat kamu melakukan pembelian, apakah saham Astra ini worth it untuk dikoleksi jangka panjang atau tidak? Dari sisi capital gain memang mengalami penurunan yang drastis dari harga tertingginya. Tapi apabila kamu memperoleh saham Astra pada harga yang cukup rendah, katakanlah pada tahun 2020, sebenarnya masih cukup aman. Tapi kembali lagi, siapa yang bisa menebak harga terendah suatu saham? Tentu cukup mustahil. Sehingga kita harus gunakan harga yang masih masuk akal. Katakanlah di angka 6.000 atau di angka 7.000 untuk saham Astra International ini. Artinya dari sisi kapital memang sebenarnya masih mengalami floating loss dengan harga saham saat video ini dibuat. Tapi silahkan kamu bandingkan dari aspek dividennya juga seperti apa, sehingga kamu mendapatkan untuk kinerja neto dari saham ini. Apakah menghasilkan profit atau malah masih mengalami kerugian. Itulah merupakan sekilas pembahasan tentang saham Astra International. Bisa dikatakan masuk akal karena saham ini dari ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, hanya Astra International yang memenuhi 3 kriteria yang kita gunakan pada video kali ini. Tapi ingat, kembali lagi, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saya hanya menampilkan data, tapi untuk keputusan dan hasil analisa silahkan kamu pertimbangkan secara mandiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan satu artikel yang dikutip dari cnbcindonesia.com dengan judul, "Mau hidup dari dividen? Bisa, ini rahasianya." Artikel ini ditulis pada tanggal 4 Juli tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. Banyak orang ingin mencapai tujuan hidupnya, salah satunya financial freedom dengan hidup dari dividen saham. Hidup dari dividen memungkinkan tetap mendapatkan penghasilan sambil memiliki waktu fleksibel untuk keluarga, ibadah, hobi, atau traveling. Bahkan tidak perlu takut kehilangan pendapatan saat berhenti kerja. Hidup dari dividen membantu memiliki cash flow bulanan untuk biaya hidup tanpa menjual aset pokok. Jika memiliki portofolio saham dividen, maka aset tetap bekerja menghasilkan uang saat sudah tidak produktif. Dengan memilih saham yang tepat, pertumbuhan dividen dan harga saham dapat membantu mengalahkan inflasi jangka panjang. Lebih baik dibandingkan hanya menabung di tabungan biasa yang nilai realnya tergerus inflasi. Namun sebelum memutuskan untuk financial freedom dari dividen saham, kamu harus memahami konsep hidup dari dividen. Hidup dari dividen artinya mengandalkan pendapatan dividen rutin untuk membiayai kebutuhan hidup. Pendapatan dividen biasanya dibagikan setahun sekali atau bahkan bisa 2 hingga 4 kali setahun, tergantung kebijakan emiten. Nilai dividen tidak selalu sama setiap tahun, tergantung laba perusahaan, kondisi ekonomi, dan kebijakan manajemen. Pastikan kamu sudah menghitung untuk biaya kebutuhan bulanan. Buat anggaran realistis pengeluaran bulanan seperti makan, listrik, transportasi, internet, hingga dana darurat. Kalikan 12 bulan untuk mengetahui target pendapatan dividen per tahun. Misalkan, jika kebutuhan hidup 5 juta per bulan, maka target dividen adalah 60 juta per tahun. Kemudian, hitung modal investasi yang dibutuhkan setara biaya hidup kamu dari dividen. Cari saham dengan dividen yang stabil, misalkan 5 hingga 10% setiap tahunnya. Hitung kebutuhan modal dengan rumus target dividen tahunan dibagi dividen yield. Contoh sebelumnya, target dividen untuk biaya hidup 60 juta per tahun. Dengan dividen yield 10% per tahun, maka kamu membutuhkan modal 600 juta untuk mendapatkan dividen sebesar 60 juta dari yield dividen sebesar 10%. Untuk angka yield 5% kamu harus sesuaikan lagi. Nanti kita akan lihat berdasarkan perhitungan yang saya buat. Pastikan kamu memilih saham dengan dividen yang konsisten minimal 5 tahun terakhir. Tak lupa cek fundamental keuangan sehat seperti laba stabil hingga hutang terkendali. Bisa juga pilih sektor defensif seperti konsumer, telekomunikasi, utilitas hingga perbankan besar.
CNBC Indonesia Research telah mencatat 10 saham dengan dividen stabil dalam 5 tahun dengan yield kisaran 8 hingga 17%. Pertumbuhan laba baik dalam rata-rata 5 tahun hingga kemampuan dalam membayar hutang terhadap asetnya cukup baik dan aman. Ini merupakan informasi 10 saham dengan dividen stabil dan kinerja keuangan baik yang saya kutip dari CNBC Indonesia ini. Yang pertama adalah PTBA dengan average dividend yield sekitar 16,9%, ITMG sebesar 16,1%, Hexa 16,10%, GEMS 14,5%, Dimas 13%, PANS 10,2%, UNTR 10%, POWR 9,1%, ADMF 8,7%, dan SPTO 8,5%. Tapi ingat, apabila kamu tertarik untuk menganalisa lebih lanjut, silakan kamu hitung secara manual dan pastikan angka ini bisa kamu yakini bahwa memang telah sesuai. Saya pribadi lebih tertarik melakukan perhitungan secara manual untuk saham-saham yang memiliki dividen yield cukup besar. Nah, memang seperti PTBA, ITMG, Hexa, UNTR, ADMF, dan lain sebagainya sering juga saya bahas di channel YouTube Baca Saham. Jadi apabila kamu tertarik melihat pembahasan yang lebih detail tentang saham-saham itu, silahkan kamu cek saja pembahasannya di channel YouTube Baca Saham. Kita lanjutkan pembahasannya. Jangan lupa untuk tetap memiliki dana darurat 6 hingga 12 bulan pengeluaran di luar portofolio dividen. Hal ini berguna saat dividen turun atau tidak dibagikan atau terjebak kebutuhan mendesak. Lakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan. Dengan menyebarkan investasi ke berbagai saham, sektor, dan jenis aset, investor dapat mengurangi dampak negatif dari kinerja buruk satu saham atau sektor tertentu. Selain itu, diversifikasi juga dapat membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih baik. Selain itu, pastikan selalu mengecek kinerja perusahaan setiap tahun untuk memastikan dividen masih berpotensi stabil. Perlunya juga evaluasi kebutuhan hidup dan penyesuaian portofolio sesuai dengan kondisi ekonomi dan pribadi. Itu merupakan artikel sederhana yang bisa kita baca terkait penjelasan hidup dari dividen. Nah, sekarang mari coba kita masuk ke dalam perhitungannya. Seperti yang disebutkan tadi, dengan biaya hidup 5 juta per bulan, artinya 60 juta setahun. Nah, dengan dividen yield 10% artinya kita membutuhkan modal sekitar 600 juta. Tapi jika dividen yieldnya hanya 5%, kita membutuhkan modal 1,2 miliar rupiah. Tapi tentunya angka ini kurang realistis. Kenapa? Alasan yang pertama, karena biaya hidup sebulan 5 juta itu merupakan angka yang masih cukup kecil jika dilihat dari kondisi saat ini. Nah, tentu saja jika kita ingin hidup dari dividen, kita tidak boleh terlalu membuat pas-pasan untuk biaya hidup bulanannya. Karena untuk mengantisipasi adanya beberapa biaya tak terduga yang mungkin saja kita keluarkan atau kita bayarkan. Nah, itu artinya apabila biaya hidup sebulan kita adalah 5 juta, sebaiknya kita melakukan kali 2 dari biaya hidup ini. Katakanlah 10 juta rupiah. Dengan angka yang sebelumnya 5 juta, kita kali 2 menjadi 10 juta. Artinya biaya setahunnya menjadi 120 juta. Yang berarti dengan dividen yield 10%, modal kita 1,2 miliar. Dengan dividen yield 5%, modal yang kita butuhkan menjadi 2,4 miliar rupiah. Nah, menurut saya juga angka ini masih harus kita adjust lagi karena dengan alasan kedua, adanya inflasi dari tahun ke tahun. Kamu tentu tahu 100 juta pada tahun 2000 tentu nilainya akan berbeda dengan 100 juta pada tahun 2030. Mungkin 100 juta dalam waktu 10-20 tahun yang lalu kita bisa membeli barang mewah, tapi 100 juta untuk 20 tahun ke depan mungkin nominalnya sudah berkurang dengan drastis. Nah, dengan kondisi seperti ini kamu juga harus mempertimbangkan apabila memang kamu ingin berencana hidup dari saham, kamu harus bisa menyesuaikan apabila terjadi kenaikan harga untuk barang-barang kebutuhan. Dengan kata lain, inflasi itu juga harus kamu pertimbangkan. Memang ada satu hal yang kamu harus ingat bahwa kinerja perusahaan itu diharapkan bisa bertumbuh sehingga dividennya bisa mengalami kenaikan dan bisa mengimbangi inflasi. Tapi tentu saja jika kita ingin hidup dari dividen, kita harus berpikir dengan lebih konservatif. Alangkah baiknya jika kita melakukan adjustment dari sisi modal yang kita harus siapkan agar supaya dana kita menjadi lebih fleksibel. Nah, misalkan dengan kondisi seperti ini katakanlah kita kali 2 lagi menjadi 20 juta per bulan, yang artinya 240 juta setahun. Pada kondisi seperti ini, dengan dividen yield 10% modal kita menjadi 2,4 dan dividen yield 5% menjadi 4,8 miliar rupiah. Nah, dengan kondisi seperti ini akan menjadi lebih aman dan kamu bisa untuk hidup dari dividen menjadi lebih tenang. Karena kamu sudah menyesuaikan dari dua hal. Yang pertama adalah kamu tidak menggunakan angka yang terlalu pas-pasan sesuai dengan kehidupanmu saat ini. Dan yang kedua adalah kamu juga memasukkan unsur adanya inflasi di masa depan. Tentu saja
ya ini hanya merupakan perhitungan matematika. Kenyataannya tentu tidak seindah dengan perhitungan di atas kertas. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi bisa memiliki tujuan ataupun goal di masa depan apabila kamu ingin hidup dari dividen. Nah, yang mau saya katakan adalah setiap instrumen investasi itu pasti memiliki plus minusnya masing-masing, termasuk dengan investasi dividen. Kamu tentu melihat dari sisi indahnya, tapi kamu juga harus pertimbangkan dari sisi pahitnya seperti apa. Jangan sampai kamu sudah melihat hal-hal yang indah, tapi pada kenyataannya yang kamu alami adalah hal-hal yang pahitnya. Jadi pastikan kamu sudah mempertimbangkan potensi profit dan resiko sebelum mengambil keputusan. Dari sisi pemilihan saham, kamu juga harus menyesuaikan saham-saham mana yang menurut kamu masih memiliki prospek ke depan yang cukup baik dan layak untuk dividen investing. Karena ingat, tidak semua saham dengan dividen yield yang tinggi yang kita lihat tadi adalah saham-saham yang layak untuk dividen investing. Saham dengan dividen yield yang tinggi saat ini belum tentu di masa depan dividen yieldnya juga akan setinggi itu. Sebaliknya, saham yang dividen yieldnya mungkin biasa-biasa saja di masa sekarang bisa berpotensi mengalami kenaikan luar biasa di masa depan apabila labanya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kembali lagi, untuk dividen itu tergantung kepada berbagai aspek. Yang pertama, kinerja perusahaan dari sisi pencapaian labanya, apakah bertumbuh atau menurun atau tetap. Yang kedua adalah kebijakan perusahaan untuk membagikan dividen berapa besar dari sisi dividen payout ratio-nya. Yang ketiga adalah berapa besar harga saham yang kamu beli. Kamu membelinya di harga tinggi, harga yang normal, atau harga yang rendah. Nah, itu merupakan beberapa aspek yang perlu kamu pertimbangkan dari sisi dividen. Apakah kamu ingin hidup dari dividen saham? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Dan bagaimana menurut kamu dengan metode dividen investing ini? Tuliskan pendapat kamu, apakah kamu setuju atau tidak setuju. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, jika kamu ingin mempelajari lebih lanjut terkait hidup dari saham, mungkin kamu bisa membaca ebook Stock for Living yang pernah saya tulis ini. Untuk detail pembahasannya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.